Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hamidah Dolawiyah. Saya dari FKIP UT Prodi PGSD dengan NIM 860360635. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA tentang pencernaan makanan. Tujuannya dilaksanakan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Ada gambar sistem pencernaan makanan dan juga alat tulis. Sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Dalam mulut ada gigi dan lidah. Fungsi gigi itu sebagai pemotong, pencabik, dan pengunyah makanan. Sedangkan fungsi lidah sebagai indera pengecap, membantu mengunyah dan menelan makanan. Mulut, tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Di dalam mulut ini terdapat kelenjar ludah yang berperan penting dalam sistem pencernaan makanan dengan fungsi utama yaitu menghasilkan air liur. Air liur ini memiliki beberapa fungsi penting seperti membasahi dan melumasi makanan agar lebih mudah dikunyah dan ditelan, menjaga kelembapan mulut, serta menjaga kebersihan gigi dan mulut dari infeksi. Dalam proses pencernaan, kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase atau piatlin yang mulai memecah zat pati karbohidrat kompleks dalam makanan menjadi gula sederhana saat makanan masih berada di mulut. Enzim ini membantu tahap awal pencernaan karbohidrat sebelum makanan diteruskan ke lambung dan usus untuk pencernaan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan ini akan melewati kerongkongan saluran yang mengantarkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerakan otot tak sadar yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan berupa kontraksi dan relaksasi otot secara bergantian membentuk gelombang yang mendorong makanan atau cairan bergerak dari kerongkongan menuju lambung, usus halus, dan usus besar hingga akhirnya keluar melalui anus. Gerakan ini dimulai sejak makanan ditelan dan membantu proses pencernaan dengan memindahkan makanan, mencampur dengan enzim pencernaan, serta memperlancar penyerapan nutrisi dan pengeluaran sisa makanan. Selanjutnya adalah lambung, tempat pencernaan mekanis dan kimiawi makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Enzim pepsin adalah enzim yang penting dalam pencernaan yang memecah protein menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diserap tubuh. Kemudian, enzim ini bisa membantu. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan amilase, lipase, dan tripsin, dan bikarbonat untuk menetralkan asam dari lambung. Enzim amilase itu mempunyai fungsi penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Amilase itu fungsinya memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana seperti maltosa dan glukosa yang mudah diserap oleh tubuh. Amilase diproduksi oleh kelenjar ludah, pankreas, dan usus halus dan bekerja di mulut serta usus halus. Kemudian lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim ini diproduksi oleh pankreas dan bekerja di usus halus dengan bantuan empedu yang mengemulsikan lemak agar mudah dicerna dan diserap. Kemudian tripsin adalah enzim protease yang diproduksi pankreas dalam bentuk tidak aktif dan diaktifkan di usus halus. Tripsin ini memecah protein menjadi peptida dan asam amino, melengkapi kerja pepsin di lambung. Ketika ketiga enzim ini bekerja bersama-sama secara sinergis untuk mengubah makanan menjadi molekul kecil yang dapat diserap tubuh, yaitu gula dari karbohidrat, asam lemak, dan gliserol dari lemak, serta asam amino dari protein. Selanjutnya adalah hati. Hati menghasilkan empedu yang membantu pencernaan lemak. Dilanjutkan ke kantung empedu, menyimpan dan menyalurkan empedu ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tempat utama penyerapan nutrisi dan pencernaan kimiawi lanjutan. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yang tadi duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berbentuk seperti huruf C dan berfungsi sebagai tempat utama pencernaan kimiawi makanan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Jejunum, bagian tengah usus halus, bertugas menyerap sekitar 90% nutrisi dari makanan yang sudah dicerna dengan lapisan dalam yang lebih jonjot dan mikrofili untuk memperbesar permukaan penyerapan. Sedangkan ileum adalah bagian terakhir yang menyerap sisa nutrisi, vitamin B12 dan garam empedu, serta mengatur katup ileosekal agar mencegah reflux dari usus besar ke usus halus. Ketiga bagian ini bekerja sama sebagai tempat utama penyerapan nutrisi dan pencernaan kimiawi lanjutan dalam sistem pencernaan. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Usus besar ini berfungsi utama menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus.
Proses ini membantu memadatkan sisa makanan menjadi feses. Usus besar juga menjadi tempat fermentasi oleh bakteri yang baik yang membantu memecah sisa makanan, menghasilkan vitamin B dan K, serta menjaga keseimbangan pH untuk melindungi saluran pencernaan dari infeksi. Setelah proses tersebut, feses disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi penting lainnya adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit dengan memastikan feses dapat keluar dengan lancar. Nah, setelah dari usus besar tadi, sisa makanan itu akan disimpan di rektum. Rektum ini terletak setelah usus besar dan sebelum anus, sekitar sepanjang 12-20 cm, dan berfungsi menerima sisa makanan yang sudah dicerna dan diserap setiap nutrisinya di usus halus dan usus besar. Terakhir adalah tempat pengeluaran sisa makanan feses dari tubuh, yaitu anus. Semua makanan yang tadi diserap, sisanya akan dikeluarkan melalui anus berbentuk feses. Itulah tadi beberapa tentang organ-organ pencernaan manusia. Itulah hasil pengamatan saya tentang pencernaan manusia. Kesimpulan dari praktikum IPA tentang organ pencernaan manusia adalah sistem pencernaan merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, kemudian kelenjar ludah, kerongkongan, selanjutnya adalah lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahannya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.